Di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih lagi, coba kita mau beri sapa satu dengan yang lain dengan lambaikan tangan. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, silakan duduk kembali saudara. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi pada siang hari ini, saya mau ingatkan kembali untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selama berjalannya ibadah kita tetap menggunakan masker dan menjaga kebersihan ruangan ibadah raya kita. Amin saudara. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ibadah pertama telah berlalu Tuhan dan kami rasakan sukacita-Mu Tuhan. Dan ibadah kedua Bapa kami juga mau lebih lagi rasakan sukacita-Mu dan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Kau yang beracara di tengah kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ruang ibadah kami Bapa dari lantai dasar hingga lantai yang tertinggi Tuhan. Biarlah Bapa gedung ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dalam perjalanan. Kau percepat langkah mereka Bapa untuk tiba di tempat ini Bapa. Untuk bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, sungguh Kau Bapa yang baik, Bapa yang ajaib. Terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa yang dahsyat, Kau Bapa yang ajaib. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, terima kemuliaan Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kami Tuhan bagi-Mu Bapa. Penuhi hati kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Benar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih.
kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadirat-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Indahkan kami Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kami diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi kita muliakan nama-Nya yang ajaib. Oh Jesus, ya kami sembah Kau Bapa yang ajaib. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ku
mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku Dan kami bersyukur Tuhan. Aku bersyukur menyembahmu, Ruhi dan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biar jemaat saja katakan lebih lagi. Yes Lord Jesus. Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Yes. Diam di hadirat-Mu. Ku Angkat tanganku dan kami bersyukur. dan ku bersyukur menyembahmu, Ruhi dan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yes Jesus, Kau yang semakin ditinggikan Tuhan. Haleluya. Be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. Yes Lord Jesus, Jesus you be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. Jesus you be lifted higher.
lagi katakan buat Tuhan kita. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat siang hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan, satu anugerah bagi kami Tuhan, di mana kami pada saat ini boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan lawatan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan akan terjadi bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit pada saat ini akan disembuhkan. Yang berbeban berat akan Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami yang berpengharapan penuh kepada Engkau ya Bapa. Siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa kesukaan-Mu Tuhan. Mata-Mu tertuju bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan kesehatan, pemulihan perekonomian akan terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin kami di pelosok pun Tuhan, Tuhan akan memberkati Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih para pemimpin kami ini Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan hati yang unity, hati yang kerjasama bagi para pemimpin kami Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang benar-benar merdeka Tuhan Yesus. Bangsa kami adalah bangsa yang bersatu Tuhan.
Walaupun kami berbeda suku, berbeda agama Tuhan, tapi kami percaya dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, akan terjadi bagi kami Tuhan. Adalah bangsa yang sungguh luar biasa, jiwa-jiwa yang benar menikmati Tuhan, yang bersyukuri apapun yang ada pada saat ini bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan, Bapak Weweko Miliono Tuhan beserta kedua wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Terlebih Tuhan Bapak Gembala kami di tempat ini yang kami kasihi di dalam nama Yesus beserta wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih para hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat para hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Semakin banyak mulut Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengaku Tuhan, bahwa hanya Yesuslah juru selamat kami Tuhan. Bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada kemenangan Tuhan Yesus. Kemanapun melangkah para hamba-Mu ini Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu terjadi bagi para hamba-Mu ini Tuhan. Terlebih Tuhan, berikan mereka kesehatan yang sempurna ya Bapa, sehingga mereka Tuhan untuk menyebarkan isi firman-Mu Tuhan terjadi ya Bapa. Amanat agung-Mu terjadi Tuhan bagi kami bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Bagi jiwa-jiwa yang benar-benar berpengharapan penuh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami percaya Tuhan, bagi setiap jiwa yang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang hadir pada saat ini Tuhan, atau yang melalui Zoom Tuhan, kami percaya urapan-Mu terjadi Tuhan, pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun yang pengharapan kami kepada Engkau Tuhan, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja kami ini Tuhan, berkati Hotel Aston ini Tuhan, baik karyawannya Tuhan dari yang tertinggi bahkan sampai office boy parkir sak pampu Tuhan. Berkati Tuhan pemiliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Gembala kami ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Apapun firman yang akan disampaikan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapak Gembala kita yang kita kasih di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang mengirim ke tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan punya tujuan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang dilakukan aspek kehidupannya, Tuhan yang memberkati. Terlebih pelayanannya Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan lebih lagi siang hari ini. Amin. Kita memuji Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya. Yes. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan buat Tuhan kita, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan
saudara? Amin. Yes, kita memenari bersorak buat Tuhan kita yang ajaib. Yes, haleluya. You know that I love you. You know that I want you more and so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. Yes. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. And Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want you more and so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. I live for you. I have devoted to you. Amen. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Buat Tuhan kita lebih lagi. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan.
Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kali lagi katakan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Tiba saat yang Kau berbicara bagi setiap kami. Kami memberikan waktu, perhatian, bahkan ketika firman-Mu ditaburkan. Kami percaya ada lawatan-Mu yang begitu luar biasa melawat setiap pribadi lepas pribadi. Dan firman-Mu menjawab segala apa yang menjadi tantangan dalam setiap hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang berputus asa mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu ketika hamba-Mu berbicara menyampaikan isi hati Tuhan. Semua perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biar Yesus Kristus Tuhan yang diberitakan. Dan ketika firman-Mu dinyatakan, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kepastian, dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita yang kedua. Dan berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah boleh memberikan waktu, kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan perkenalkan diri Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Karena kata pepatah, kalau enggak kenal enggak sayang Bapak Ibu Saudara. Besok-besok kalau kita ketemu cuma bilang gini, itu kayak pendeta yang kemarin khotbah tapi enggak tahu siapa namanya. Ya, nama saya Pendeta Alphonse Simanjuntak, ya. Lalu saya sudah berkeluarga, memiliki seorang istri saya itu Boru Sitanggang, ya. Istri saya Boru Sitanggang, dan Tuhan percayakan mengembalakan di daerah Ciracas, ya, di daerah Cibubur. Saudara, puji Tuhan, semua pelayanan yang boleh Tuhan percayakan itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tugas kita hanya mengerjakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya didampingi oleh jemaat atau bagian dalam pelayanan, ya, yang megang sound system di gereja itu Bapak Agus Silalahi. Ya, kalau istrinya itu dari sekolah minggu sampai dia menikah itu ada bersama dengan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya akan berbicara sedikitnya sudah disampaikan tadi Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi persan firman Tuhan pasti kita akan terima. Kita akan buka di dalam Daniel pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, seradam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang ketika segala sesuatu seperti yang tidak kita inginkan, Saudara. Ya, seringkali kita berharap sesuatu terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita bicara kita sudah anak Tuhan, sudah jadi jemaat yang setia. Maka kita punya sebuah konsep hidup, punya sebuah harapan yang begitu besar untuk terjadi atas kehidupan kita. Namun yang sering terjadi adalah sesuatu itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Dan ini yang terjadi juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan seorang yang bernama Daniel, Bapak Ibu. Ya, mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja pada saat itu. Dan ancamannya adalah ketika mereka tidak mau menyembah, maka mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, yang menjadi luar biasa adalah pernyataannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia berkata demikian. Firman Tuhan tadi yang kita baca ayat 18. Jika Allah kami yang kami sembah dikatakan. Ya, kami percaya dengan Allah yang kami sembah, yang kami puja dikatakan. Dia akan mampu menolong dan menyelamatkan kami. Tetapi ayat berikutnya dikatakan ayat 18. Jika Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami. Dengar baik raja dikatakan. Kami tidak akan menyembah Allah atau patung yang raja buat. Nah, sebuah pernyataan sikap yang begitu luar biasa. Sesuatu yang kita harus nyatakan dalam kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita alami tidak sering terjadi apa yang menjadi sebuah harapan yang besar. Ya, ada banyak hal kita sudah berdoa. Satu ketika ada seorang anak muda datang kepada saya Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu dia berbadan yang besar begitu luar biasa, gagah Bapak Ibu dan pintar sekali. Bahasa Inggrisnya mantap lah Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara dia bilang, apa yang kau butuhkan? Lalu dia bilang, saya tidak butuh apa-apa Pak Pendeta. Dia bilang, saya percaya saya akan sukses. Saya akan jadi orang yang diberkati, dia bilang gitu saudara. Lalu saudara berjalan waktu, lalu ketemulah dengan saya beberapa waktu kemudian keluarganya minta Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi saudara? Apa yang dia harapkan, dia melihat dirinya dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang bisa mengandalkan apa yang dia punya saudara. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya berjumpa beberapa waktu kemudian dia sudah tidak berdaya. Dia ada di atas kursi dan tidak mampu mengangkat tubuhnya. Intinya dia lumpuh saudara tiba-tiba. Ya. Lalu saya bilang begini, hei anak muda, mana apa yang kau katakan? Saya katakan Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara, singkatlah kami ada sharing sedikit ngobrol cerita. Dan akhirnya saudara boleh kami layani dan saya doakan Bapak Ibu Saudara. Yang saya ingin katakan adalah andalkan Tuhan dalam apapun yang kau hadapi. Kau boleh sukses, kau boleh pintar, tapi kalau tidak andalkan Tuhan tidak ada apa-apanya saudara. Ya, saya bertumbuh di keluarga yang mengasihikan Tuhan. Kata mengasihi ini kan masih semu Bapak Ibu Saudara. Ya, keluarga yang melayani Tuhan. Kalau saudara pernah dengar gereja GPKB, Gereja Penguat Kristen Batak, ya tulang saya itu evorusnya Bapak Ibu. Ya, lalu saudara kami keluarga adalah orang-orang yang melayani di gereja. 5 angkatan kami saudara hampir semua dari Boru tuh 5 pendeta semua. Ya, 5 pendeta semua. Hanya saya yang ada di karismatik Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mungkin berseberangan dalam pola pikir mereka cuma bilang begini. Ya saya ingat, kalau kamu sudah pilih itu yang kamu percaya, kerjakan dengan baik. Lalu saya bilang, saya akan buktikan bahwa Allah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membela Bapak Ibu Saudara. Lalu singkat cerita, kami boleh merintis pelayanan tahun 99. Dan sampai detik ini saya tidak pernah minta-minta ke keluarga untuk mereka bantu saya. Gitu saudara. Dan mereka boleh melihat ketika mereka waktu adik saya menikah dan di gereja Bapak Ibu mereka melihat, wah gerejamu besar ya, kayak gitu saudara. Ya, saya punya opung di sini Bapak Ibu di Bekasi. Mungkin ada yang tahu tentang Paku Bumi, ya. Paku Bumi yang di Jalan Cacing itu opung saya saudara. Ya, JHS Simanjuntak. Ya, itu opung saudara. Kan bisa aja saya bilang opung kirim dulu tiangmu. Ya 12 biji untuk bangun gereja. Bisa aja kan ya Pak ya? Bisa aja. Jalan tol dia bangun kok saudara. Gereja dia kirim 12 tiang kan jadi Bapak Ibu. Tapi saya tidak andalkan itu. Saya ingin buktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Andalkan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara,
Apakah mereka tidak merasa ketakutan? Takut. Mereka punya rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Kalau apa yang dia percaya itu tidak terjadi, lalu mereka masuk dalam dapur perapian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dia punya sebuah keyakinan yang pasti. Hal yang pertama kita akan lihat ketika segala sesuatu seperti yang tidak kita inginkan atau kita harapkan terjadi, maka yang pertama berani melawan rasa takut. Amin. Yang pertama harus berani melawan rasa takut. Hampir 3 tahun kita lewati peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini harus kita pakai masker Bapak Ibu. Ya, pakai masker. Ya, banyak hal ketakutan yang kita hadapi. Tiap hari sering lewat Bapak Ibu. Tiap hari kita dengar berita orang yang mati Bapak Ibu Saudara. Dan kita punya keraguan yang begitu besar. Apakah kita bisa hidup nanti gitu Saudara. Bahkan kita ketemu dengan orang, dengan saudara kita tidak berani Bapak Ibu Saudara. Karena situasi ini. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah bagaimana kita melawan rasa takut kita. Lalu tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara lawan rasa takut. Ya. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan Bapak Ibu Saudara. Murid-murid yang ada bersama dengan mereka yang selama ini mulai melayani Bapak Ibu Saudara. Lalu Petrus ketemulah dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka bilang begini, bukankah engkau yang ada bersama dengan dia? Apa jawab Petrus? Kamu salah lihat, bukan aku. Karena mengapa Petrus lakukan itu? Dia dalam rasa ketakutan, tertekan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Petrus mulai menyangkal baru dia sadar ketika ayam jantan berkokok. Nah kadangkala Tuhan pakai segala banyak bentuk saudara kita diingatkan. Kita mulai tidak setia dengan Tuhan. Bahkan kita mengingkari Tuhan yang menolong dan memberkati hidup kita. Kalau kita bisa sampai hari ini karena Tuhan, amin. Semua karena Tuhan. Tahun 99 kami mulai pelayanan Bapak Ibu. Kita minta untuk merintis gereja di sana. Lalu saudara, singkat cerita kita mulai pakailah. Kita izin dulu dengan lingkungan, dengan masyarakat. Awalnya tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi 1 tahun berjalan karena mulai pertumbuhan, ya jemaat mulai bertambah. Kami kecil dulu ruang ibadah itu dari tiang ini sampai tembok itu sampai batas tiang. Itu ruang gereja kami saudara awalnya. Ya. Lalu singkat cerita 1 tahun kami dapat surat cinta. 12 orang tanda tangan untuk minta gereja ditutup. Ya, untuk gereja minta ditutup. Lalu saudara datanglah surat ke kami dari kekelurahan. Lalu saudara RT hampiri kami, Pak. Bapak dapat panggilan? Iya, saya bilang. Saya mau berangkat ke kelurahan, Pak. Lalu Pak RT bilang begini, Bapak jangan berangkat dulu. Biar saya yang ke sana, saya dengar dulu apa alasannya gitu ya. Lalu RT kami berangkat lah Bapak Ibu Saudara. Lalu RT berangkat mungkin 1 jam lebih lah mereka cerita-cerita di sana. Lalu saya ditelepon, Pak Pendeta datang ke sini. Ya, Pak Lurah sudah tunggu. Saya datang saudara, saya datang dan saya percaya tanpa rasa takut apapun. Ya. Lalu saudara, saya ketuklah pintu kantor lurah. Waktu saya ketuk pintunya, dia buka itu pintu saudara. Di sininya namanya Yohanes. Ya, pastikan kita bilang orang Kristen, amin. Ya, Yohanes. Maka saudara waktu saya ketuk pintu dan dibuka pintu dan saya lihat bacaan di bajunya Yohanes, saya bilang Shalom. Ya, saya bilang Shalom. Ini yang nama Yohanes nggak ngomong apa-apa, nggak nyaut saudara. Enggak nyaut sama sekali, diam aja. Lalu Pak RT tarik saya, Pak Pendeta, dia bukan orang Kristen Pak. Lah itu namanya Pak Yohanes, nama aja Pak, dia orang Betawi asli. Oh ya sudah, saya sudah sampaikan salam sejahtera kan Bapak Ibu Saudara. Nah singkat cerita, ngomonglah baik-baik. Kalau orang yang berpendidikan bahasanya kan bagus Bapak Ibu. Kalau orang yang gak berpendidikan ngomongnya tutup saja, bakar dia, kan gitu saudara. Itu orang gak berpendidikan. Kalau yang berpendidikan gila, kami hargai Bapak, punya perjuangan, membina umat. Tapi kalau boleh, pindahlah dari situ tempatnya Pak. Itu kan berhikmat saudara. Ya, enak dengernya, tapi kan hati tetap panas Bapak Ibu. Saya cuma bilang begini, Pak, kami sudah memulai di sana. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan meneruskannya. Tuhan yang membuka maka Tuhan juga yang menutup. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa tutup Pak, saya bilang sama Pak Lurah. Karena dulu saya di training tentang
Undang-undang dasar Bapak Ibu kan ngelotok di sini. Saya bilang pasal 29 ayat 1 bunyinya begini, ayat 2 begini. Saya tatar itu lurah Bapak Ibu. Saya ngomong panjang lebar, singkat cerita saya bilang intinya kami tidak akan pernah tutup. Lalu lurah bilang begini, Pak silakan Bapak boleh saja tidak tutup, tapi kami tidak bertanggung. Oh Bapak tidak perlu bertanggung jawab. Karena kami punya Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Dan 12 orang yang tanda tangan dipanggil Tuhan satu-satu saudara. Udah selesai. Kami ibadah sekarang bebas Bapak Ibu. Ya, Pak Siregar sudah lihat. Kami boleh doa semalam itu Pak pakai full musik Pak. Bebas di situ saudara. Ya, semua Tuhan ambil. Intinya jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Ya, IT boleh bantu saya. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ya, kita tunggu. Ya. 31 ayat 6. Ya, ayatnya benar. Ya, 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Firman Tuhan katakan jangan takut. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Tapi janji Tuhan dia akan menyertai saudara dan saya. Yang Tuhan butuhkan adalah sebuah keberanian. Mampu menentang segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan kita asal-asal tabrak gitu saudara tanpa kita memiliki pengetahuan iman yang begitu luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego berani berbicara bahwa kami tidak akan menyembah patung yang rajaku buat. Itu tidak hanya asal bicara. Mereka punya sebuah keyakinan, sebuah punya kepastian bahwa mereka tidak takut kalaupun mereka harus dimasukkan ke dalam dapur perapian. Karena mereka punya Tuhan yang menyertai. Amin. Dan Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego itu Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Tuhan juga menyertai setiap perjalanan hidup kita. Amin. Ya, orang-orang muda percayakan Tuhan. Saya dulu cita-cita saya cuma 2 dari dulu Bapak Ibu. Jadi pendeta sama insinyur pertanian. Cuma 2 dari dulu. Kalau dulu kita sekolah ada buku biodata gitu saudara. Teman sama teman tukar-tukaran. Yuk isi biodata kamu di buku saya. Kalau anak sekarang gak punya tuh. Ya. Sekolah sekarang enggak ada, gitu saudara. Ya kita bisa, itu saya cuma 2, pendeta atau insinyur pertanian Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu saudara satu ketika tamat sekolah gitu loh saudara, lalu saya coba melamar ke sebuah pekerjaan ya. Karena dulu orang tua saya enggak mampu untuk kuliahkan saya. Ya, saudara, lalu saya coba ngelamar pekerjaan. Saya melamar ke Garuda Bapak Ibu Saudara. Tes pertama lolos, tes kedua lolos, ketiga lolos saudara. Tinggal mau tanda tangan kontrak kerja Bapak Ibu. Ya. Dan saat yang barengan saya memberikan diri saya buat Tuhan untuk saya mengabdikan diri buat Tuhan. Lalu saudara, di surat yang ketiga, yang terakhir ini untuk saya tanda tangan kontrak, saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku percaya akan Tuhan yang akan jaga dan pelihara hidupku. Ya. Di depan saya ada 2 pilihan. 1 bekerja atau saya melayani Tuhan gitu saudara. Lalu teringatlah komitmen saya untuk Tuhan. Bahwa saya punya cita-cita cuma 2, jadi pendeta atau jadi sarjana pertanian. Lalu saudara dengan berat hati ya panggilan itu saya sobek dan saya tidak teruskan Bapak Ibu Saudara. Keluarga bilang gini, kenapa kamu gak kerja aja dulu gitu saudara. Pada zaman itu saudara siapa yang gak pengen di Garuda? Wah semua pengen Bapak Ibu. Mereka bilang, kenapa kamu enggak ambil itu? Saya bilang, enggak, saya mau ngabdikan diri saya buat Tuhan. Dan saya akan buktikan, Tuhan akan jaga dan pelihara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kuncinya jangan takut, amin. Ada pergumulan, pasti ada pergumulan. Ada air mata, pasti ada air mata. Mana lebih banyak sukanya dengan penderitaannya? Saya bilang banyak sukanya dengan Tuhan. Kalau orang bilang terlampau banyak penderitaannya, berarti mereka nggak pernah bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa sampai hari ini karena Tuhan, amin. Kita bisa ibadah hari ini itu karena Tuhan. Jadi saudara,
Apa yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berani ya melawan rasa takut. Dalam Markus pasal 6 ayat 50. Markus pasal 6 ayat 50. Ya. Sebab mereka semua melihat dia, mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini ketika murid-murid lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Bapak Ibu. Mereka takut, iya ada hantu, ada hantu. Saudara, bagaimana sakitnya hati Tuhan Yesus ketika murid-murid ngomong gitu. Saudara lihat Pak Gembala saudara waktu ada di tengah sungai berjalan, lalu dia bilang ada hantu. Pak Pendeta pasti, ini orang bersama-sama dengan saya selama ini, kok ngelihat saya kayak saya dibilang hantu. Pasti luar biasa sakit hatinya saudara. Tapi Tuhan Yesus dikatakan jangan takut. Yesus meneguhkan diri. Ini pernyataan Yesus setelah Yesus mati bangkit. Saudara, Yesus harus meneguhkan murid-murid yang punya rasa takut luar biasa. Yesus harus menghampiri mereka, meneguhkan mereka bahwa untuk tetap percaya. Kerjakan pelayananmu, panggilanmu Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat itu murid-murid mulai meninggalkan semua apa yang mereka percaya selama ini. Ada banyak kita mulai tinggalkan Tuhan. Waktu zaman Covid semua orang suka saudara. Yang gak suka gereja paling senang. Ya, yang gak suka gereja pasti senang saudara. Kesempatan kan Pak Pendeta pasti gak tanya. Loh iyalah 2 tahun gak ada yang tanya kan gereja di mana kamu gak ada. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan 2 tahun peristiwa yang kita alami bersama-sama. Justru 2 tahun itu kami melihat pertumbuhan jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa cara Tuhan. Dan kami menggerakkan semua orang muda yang punya potensi dan kemampuan. Saya bilang ayo kita kerjakan sesuatu buat Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ya, hampir semua rekan-rekan pendeta saya banyak ketemu dan bercerita. Ya, intinya maaf saudara, mulai berkurang keuangan gereja, mulai mengalami kesulitan. Tapi saya ingin katakan kepada Tuhan, ketika kita percaya akan Tuhan, ketika kita tetap percaya dan memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang menolong dan membela kita Bapak Ibu. 2 tahun situasi yang seperti itu, kami investasi untuk YouTube itu saudara 100 juta. Ya. Beberapa orang bilang, Pak untuk apa? Nggak tahu Tuhan, pokoknya gerakan saya kita kerjakan. Dan saudara lewat YouTube itu, banyak jiwa-jiwa yang datang saudara ke gereja. Mereka, dari mana Bapak Ibu tahu gereja ini? Kita lihat di YouTube Pak. Ya, kita share di Google Map, cari gereja terdekat GBI Providensia yang dekat. Bayangkan dari Celilitan mereka bergereja di kami saudara. Itu kan jarak yang begitu jauh. Ternyata Tuhan mau melakukan sesuatu ketika kita tidak pernah takut. Amin. Jadi poin yang pertama jangan takut. Amin. Ya, orang-orang muda, taruh masa depanmu dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat dari pembacaan firman Tuhan di sini, harus berani melakukan hal yang berbeda. Ya. Harus berani melakukan hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Sadrak Mesak Abednego ini adalah orang yang melakukan hal yang berbeda. Ya. Dalam pembacaan firman Tuhan dalam Daniel pasal 6 dikatakan di sana, Daniel dikatakan tadi sudah disampaikan, Daniel 3 kali sehari datang menghadap Tuhan. Ya. Bayangkan mereka sama-sama untuk diperhadapkan dengan situasi yang tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Sadrak Mesak dipaksa untuk menyembah, Daniel dipaksa untuk tidak mencari pertolongan kepada Allah lain. Mereka hanya ketika mereka butuh ke sesuatu, mereka berharap ada sesuatu yang mereka butuhkan, lapor sama raja. Gitu saudara. Dan raja buat perintah itu. Tidak ada seorang pun yang boleh mencari atau menyembah Allah lain. Dan Daniel coba diikuti saudara. Ya, tempatnya Daniel. Dan ketika Daniel naik ke atap, apa yang mereka lihat? Daniel sedang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau lakukan hal yang berbeda dari apa yang dikerjakan oleh orang dunia. Ada banyak kita cari pertolongan pada manusia. Ada banyak kita mengandalkan apa yang kita bisa, kita punya titel, kita hebat gitu saudara. Tapi seringkali apa yang kita miliki tidak mampu menolong kita. Tapi yang Tuhan mau, setiap kita harus berani melakukan yang berbeda.
Ya, Yohanes pasal 4 dikatakan Allah sedang mencari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan butuh itu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau menghadapi pergumulan, ketika engkau sedang dalam keadaan yang sulit, tidak ada sebuah harapan. Kita melihat tidak ada lagi jalan keluar. Lakukan. Daniel 3 kali sehari. Kita lihat Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara dan mereka mulai dipasung. Gak ada lagi harapan untuk mereka keluar, saudara. Tapi apa yang dikerjakan Paulus dan Silas? Berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dia lakukan hal yang berbeda, saudara. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi gempa dalam penjara. Pintu-pintu penjara terbuka. Pasungan mereka terlepas. Mereka mampu untuk lari, saudara. Dan pada saat itu kepala penjara pengen bunuh diri. Karena mereka berpikir semua tawanan sudah lari. Tapi mereka teguhkan para kepala penjara untuk tidak lakukan itu. Karena mereka katakan kami masih ada di sini. Dan mulai peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang dikerjakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan butuh kita untuk orang-orang yang menyembah. Ya, berhenti. Udah berapa lama jadi anak Tuhan Bapak Ibu? Datang sama Tuhan selalu apa yang dikerjakan? Doa, cuman minta Tuhan, minta. Begini terus sama Tuhan. Ya, sama anak kita, ya, kayak adik kita ini yang kecil. Kalau pengen apa-apa kan dia minta datang bapaknya, mamanya. Mau es krim, dia kan minta. Saya punya ponakan kalau lihat Indomaret, Alfa, dia bilang, dadah es krim. Dia pengen minta es krim saudara. Tapi dia caranya bagus saudara. Dadah es krim gitu saudara. Kita bilang ini apa sih setiap lewat baru mama bapaknya bilang gini. Dia minta beliin es krim itu. Ya, itu kan kalau anak masih kecil saudara. Coba seumuran saya datang ke orang tua begini lagi. Apa jawaban orang tua kita? Harusnya kamu yang sudah memberi kepada saya bukan saya lagi yang memberi. Demikian kita dalam Tuhan gitu saudara. Kita punya kesaksian yang luar biasa waktu kami mulai gereja itu tahun 99 kan kami mesti ngontrak Bapak Ibu tempat itu. Tapi tiap minggu kami doa begini sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat tempat yang Tuhan berikan dan kami percaya di tempat ini berdiri rumahmu dan engkau ditinggikan dan dimuliakan. Lewat tempat ini ada banyak jiwa yang dimenangkan. Itu tahun 99. 2004 Tuhan bebaskan tanah itu. Tuhan tidak mau berhutang Bapak Ibu. Tuhan pusing lihat saya saudara. Ya. Tiap hari bilang terima kasih. Saya kasih contoh yang paling gampang. Pak boleh maju ke depan Pak, saya minta bantuannya. Kalau ada sampel lebih enak loh Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya boleh turun ya Pak Pendeta? Boleh, di bawah aja Pak. Iya, pegang handphonenya dulu Pak. Mana handphonenya? Nah. Kalau saya ketemu saya bilang gini, shalom Pak, boleh ya salaman ya? Shalom, Pak handphonenya bagus. Kan bilang, oh iya Pak. Terus lama nih gak ketemu lagi, saya diundang lagi sama Pak Siregar, khotbah lagi. Ketemu lagi dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Manurung. Saya bilang lagi, salam, wih handphonenya makin bagus. Senang gak Pak? Senang, ya. Lama gak ketemu lagi. Ya, pas lihat jadwal khotbah, pendeta Alfon mau khotbah. Pak Manurung terganggu, ini Pak Alfon kalau khotbah, pasti dia ketemu saya, dia bilang handphonenya bagus. Dia diberkati, dia jadi orang yang sukses. Dia pergi ke toko handphone Bapak Ibu. Dia siapkan handphone. Waktu saya bilang, shalom Pak. Sebelum saya ngomong bilang, ini berkat buat Bapak. Terima kasih Pak. Lah betul kan? Seseorang akan luluh hatinya ketika kita berikan pujian. Amin. Datang pada Tuhan jangan hanya minta. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Hati Tuhan tuh luluh Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara lakukan sesuatu yang berbeda. Kami tiap minggu doa begitu, bilang sama Tuhan terima kasih buat tempat ini. Dan di tempat ini berdiri mesbah Tuhan. Kata Tuhan ini orang belum dikasih, udah bilang terima kasih. Kata Tuhan aduh pusing gue nih. Tuhan kasih itu tempat saudara. 524 meter kami cuma beli 200 juta. Ya, dan itu cicil Bapak Ibu. 150 juta orang yang kasih. 50 juta gereja, jemaat yang tanggung saudara. Ya. Waktu itu saya masih melayani. Kalau Bapak Ibu pernah tahu produk Marks Spencer, Pierre Clarence, ya khas papi saya pendetanya di perusahaan itu Bapak Ibu. Di Rawalumbu sini ada pabriknya. 2007 atau 2000 berapa itu mereka pilot Bapak Ibu.
mereka pilot. Ya, saya pendetanya di situ. Dan saya tidak pernah minta kepada pimpinan perusahaan. Setiap jam 7:30, ya 7:30 sampai jam 8 pagi saya pimpin doa bersama dengan karyawan di sana. Tepat pada tanggal 13 Juni beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu selesai doa, yang punya perusahaan, karyawan di sana bilang, Pak ada telepon gitu ya, dari seseorang. Saya tidak tahu siapa saudara. Lalu waktu saya angkat, orang itu bilang begini, Pak Pendeta, saya tergerak apa yang menjadi pergumulan Bapak. Saya kan tidak pernah cerita Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah ketemu dengan orang itu. Tapi dia bilang, saya tergerak, Tuhan gerakkan hati saya berikan Bapak 100 juta pinjaman lunak. Kapan aja Bapak mau pulang silakan. Ya, pinjaman lunak. Kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi dia mau kasih duit pinjaman 100 juta. Itu siapa yang bisa kerjakan? Tuhan Bapak Ibu. Amin. Itu Tuhan yang bisa kerjakan. Maka hari-hari ini Tuhan mau kita harus berani melakukan hal yang berbeda. Berhenti cuma minta-minta sama Tuhan. Jangan mental kita mental pengemis. Harus mental anak kerajaan. Amin. Kalau anak kerajaan itu selalu bersyukur Bapak Ibu. Ada ndak ada dia taunya semua sudah tersedia. Itu anak raja saudara. Ya, dia kan nggak tahu hari ini mau makan apa. Kalau di kerajaan kan gitu, dia nggak tahu mau makan apa tapi tersedia. Kalau mental kita, mental yang selalu cuma minta-minta, kita mikirin saudara, hari ini makan apa ya? Besok hidup bagaimana ya? Kan itu aja yang dipikirin. Harus punya mental kerajaan, amin. Yang kita tahu Tuhan telah sediakan. Tuhan telah sediakan Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Jadi berani melakukan hal yang berbeda. Ya, kita buka dulu dalam Maliaki pasal 3 ayat 18. Maliaki pasal 3 ayat 18. Ya. Sedikit lagi Bapak Ibu waktunya. Ya. Maliaki 3 ayat 18. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Jadi kalau kita beribadah nggak beda dengan orang yang tidak beribadah, untuk apa kita ibadah? Orang harus lihat kita sesuatu yang berbeda. Gitu saudara, amin. Karena perbedaan itulah orang cari tahu ada apa sih dengan orang itu. Gitu saudara. Orang kan bilang, kok kamu suka cita terus sih? Kok kamu kayaknya semangat terus hidupnya ada apa sih? Ya, ayo ikut saya tiap minggu. Nah, datang ibadah. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Hal yang berbeda inilah yang harus kita berikan kepada dunia Bapak Ibu. Ya. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Dari Sadrak, Mesak dan Abednego ini kita akan lihat hal yang ketiga. Yang ketiga terus berjuang apapun tantangannya. Amin. Amin. Ya. Kalau ada masalah kita nih cengeng saudara. Ya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyi sih mantap saudara. Meskipun susah, banyak tantangan, saya mau iring Yesus. Baru ada pergumulan, dapat sakit, gak ke gereja. Di sini gak ada, amin. Kalau ada ya bertobat gitu saudara. Ya, apapun tantangan hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi, jangan berhenti berjuang. Ya, jangan berhenti berjuang. Mujizat terjadi ketika kita terus mengerjakan sesuatu. Ya. Paulus katakan dalam kelemahanku, aku melihat mujizat kuasa Tuhan terjadi. Bukan berarti dia diam. Dalam kelemahan ketidakberdayaannya, tapi Paulus tetap kerjakan pelayanannya. Kenapa Paulus bicara seperti itu? Karena dalam tubuhnya ada duri. Tuhan taruh satu penyakit dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia nggak pernah berhenti, dia terus berkarya buat Tuhan.
Maka dalam kelemahan dikatakan dia melihat kuasa Tuhan. Di tengah ketidakmampuan kita, kalau kita berjuang, pasti ada berkat Tuhan. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan jeripayahmu di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu, ini orang-orang muda dengar baik ya. Saya 10 tahun inilah benar-benar saya menikmati hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dan itu benar-benar firman Tuhan, saudara. Ya, hidup saya dari dulu itu saudara hanya menghambakan diri kepada Tuhan gitu saudara. Artinya kalau saya punya sesuatu, saya selalu bilang gini, apa yang harus saya buat ya buat Tuhan gitu ya. Saya ditanam diri saya, rumah saya nggak boleh bagus dari gereja. Jadi kalau saya dapat berkat apa-apa saudara, selalu yang saya dandani rumah Tuhan gitu saudara. Ya. Dan puji Tuhan, 10 tahun ini benar-benar Tuhan berkati saya Bapak Ibu. Kami waktu baru mulai, saya bilang sama istri saya tantang jemaat, ayo jemaat kita nabur yuk buat Tuhan. Ya. Lalu istri saya bilang gini, kita apa yang kita buat Pak? Dulu saya punya cincin saudara, punya cincin satu yang ya artinya itulah cincin yang kita punya lah, yang punya harga lah gitu saudara. Ya. Lalu istri saya bilang gini, Pak, ibadah minggu ini ada orang nabur kasih kalung ya saudara, ada yang kasih anting ya gitu saudara. Ini jemaat ada yang nabur begini, masa kita nggak nabur apa-apa loh Pak. Ya. Istri saya bilang gini, ini ada cincin, gimana Pak? Saya nggak ngomong apa-apa. Dalam hati saya itu cuma satu-satunya loh. Kalau kita pesta itu yang kita pakai gitu saudara. Supaya nanti kalau kita di pesta orang nggak ngeliatin orang Batak kan paling-paling saudara. Kalau yang pesta kan dilihat gini saudara. Dari atas ke bawah yang dilihat. Ya. Kalau dilihat atas bawahnya itu meyakinkan, itu keluarga saudara. Itu yang belum bertobat saudara. Tapi kalau yang bertobat enggak, hatinya baik-baik. Dia nggak lihat apa-apa saudara. Saya bilang sama istri saya, janganlah. Itu cuma kita punya satu. Kalau kita ada pesta kita pakai, mama pakai, saya pakai gitu. Ya udah, istri saya diam. Tapi hati saya nggak sejahtera. Ya. Dan di satu malam saya bilang gini, Tuhan, ada sesuatu yang menghambat hatiku. Buat aku tetap sejahtera dalam melayani Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan, tabur itu. Lalu saya bilang sama istri saya, itu cincin dibungkus saja. Nanti hari Minggu taruh di mimbar. Saya bilang, taruh di kotak persembahan. Kami taruhlah saudara. Ya, enggak mahal sih saudara. Tapi kan itu perjuangan hidup gitu saudara. Itu perjuangan hidup gitu saudara. Kebanggaan lah artinya ya sekian lama ya. Untuk nabung punya gitu saudara. Ya, cincin kawin udah dilepas waktu kita pengen mulai gereja gitu saudara. Waktu mau bangun, mau beli tanah, ya itu yang kita taruh saudara. Tapi Tuhan tidak berhutang. Amin. Firman Tuhan, jerih payahmu di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Tetap kerjakan Bapak Ibu. Amin. Hari ini yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, kerjakan aja pelayanan kita. Bagian kita. Maka Tuhan akan kerjakan bagiannya Bapak Ibu. Ya. Lalu saudara, dalam Amsal 14 ayat 23. Ya. Amsal, ini ayat terakhir Bapak Ibu. Ya. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Banyak orang cuma banyak ngomong saudara. Oh layani Tuhan, setia. Tapi nggak terjadi apa-apa dengan hidupnya, dia sendiri nggak setia saudara. Tapi orang yang selalu dikatakan berjuang, bekerja, melayani Tuhan, dikatakan tiap jerih payah pasti ada berkatnya. Amin. Saudara datang ke sini, itu Tuhan perhitungkan. Saudara tidak hanya ingin saudara diberkati hanya buat Anda saudara. Janji firman Tuhan, sampai rambut kita putih Tuhan gendong kita. Bahkan firman Tuhan katakan, anak cucumu dipelihara Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan memberkati keturunan kita. Itu saudara. Ya. Jadi jangan pernah malas beribadah. Setia. Amin. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan kerjakan. Sadrak, Mesak, Abednego lakukan itu. Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang raja buat. Karena kami percaya dia Tuhan, pembela, penolong bagi kami. Dan Sadrak, Mesak ditolong Tuhan. Tetap masuk dalam dapur perapian, karena mereka raja terganggu. Satu malam raja melihat
Kok itu yang dimasukin 3 di dalam dapur perapian ada 4 orang? Siapa yang ada di sana? Ya, siapa yang di sana? Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti apa yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus berkati kita. Boleh kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Kuada sebagaimana kuada. Kuada Sebagaimana kuada berdiri menghadap takhta. berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tercurah bagiku. Semua katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semua katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari semua katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Jesus, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Jesus, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kadang sesuatu yang terjadi atas hidup kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Tuhan butuh
berani hadapi situasi apapun. Katakan, Tuhan penolong pembela bagiku. Tuhan mau tampillah beda, jangan seperti dunia ini. Ibadahmu adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu pada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tetap kerjakan apapun yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Maka lihat kuasa mujizat Allah terjadi. Bapak mau berdoa untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang terus mengerjakan bagi setiap kami. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak memungkinkan untuk mereka melihat ada kuasa, ada mujizat. Tapi mereka tetap percaya Tuhan akan bela dan bela dia. Dan kami berdoa Bapa, apa yang sedang kami hadapi, biar Tuhan juga nyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas hidup kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Shalom semuanya. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Haleluya. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Alfon Simanjuntak MTH. Terima kasih Pak buat firman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baru saya ingat ternyata Bapak Alfon Simanjuntak yang ada di kemarin pemberkatan daripada Pak Elias Manurung ya. Baru saya ingat. Oh ternyata. Terima kasih Pak. Ya, kita akan mendengarkan kegiatan sepekan IBKP Aston. Yaitu hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Dan yang perlu kita ingat saudara, kita saling mengingatkan nanti ya, buat pengerja bahkan juga jemaat, bahwa hari Kamis tanggal 26 ibadah padang kita ada di Buperta Cibubur. Dan pesertanya sebanyak 73. Dan ternyata dekat juga Pak ke rumah, ya Pak ya kira-kira ya. Ya, dan keberangkatan kita yaitu pada pukul 7:30 ya, 7:30, dan titik kumpulnya ada 2, yaitu satu ada di PIP, yang kedua ada di Perumnas 2 di rumah Opung Clara. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa kita membawa makanan sendiri dan juga membawa alas tempat duduk ataupun kita bawa tikar masing-masing ya. Itu yang perlu kita ingat. Yang berikut, hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan sorenya ada Cool Kids pada pukul 17 masih dalam via Zoom. Yang berikut, ibadah raya hari Minggu tanggal 28 Mei kembali di Ruko Kenari sore hari. Dan ibadah kita hanya satu kali saudara, pada pukul 16 sampai dengan 17.30 dan dilakukan hanya satu kali saja. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala sesuatunya yang Kau berikan bagi hidup kami ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.